Pertambangan merupakan salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi dunia. Menambang sesungguhnya bukan hanya mengambil mineral berharga, namun juga bagaimana menangani bahan sisa dari proses penambangan secara bertanggung jawab. Salah satu metode yang digunakan oleh perusahaan tambang di berbagai penjuru dunia adalah menempatkan bahan sisa di dasar laut dalam secara aman. Keberhasilan penerapan sistem yang aman dan efektif ini dapat dilihat pada PT Newmont Nusa Tenggara. PT Newmont Nusa Tenggara atau PT NNT memulai kegiatan operasi penambangan tembaga di batu hijau di Pulau Sumbawa, Indonesia pada bulan September tahun 2000. PT NNT adalah perusahaan patungan Indonesia yang sahamnya dimiliki oleh PT Pukuafu Indah Indonesia, Nusa Tenggara Mining Corporation Jepang, dan Nusa Tenggara Partnership milik Newmont Indonesia Limited yang merupakan anak perusahaan Newmont Mining Company. Sebagai perusahaan, PT NNT melaksanakan kegiatannya atas persetujuan pemerintah Indonesia. Persetujuan khusus itu dituangkan dalam dokumen yang mengikat kedua belah pihak yang disebut kontrak karya, yang antara lain menegaskan PT NNT harus melaksanakan studi kelayakan sebelum menjalankan kegiatan apapun di batu hijau. Hasil studi kelayakan itu yang didukung hasil studi lembaga independen kemudian digunakan untuk menyusun studi analisis dampak lingkungan atau ANDAL. Sebagai dokumen resmi yang diterbitkan dan disahkan oleh pemerintah Indonesia, ANDAL mengatur semua aspek operasi PT NNT termasuk rencana pengelolaan lingkungan yang mencakup penempatan tailing. Untuk memahami bagaimana bahan sisa penambangan dikelola, kita harus melihat proses penambangan di batu hijau yang semuanya diawali dengan kegiatan pengeboran dan peledakan. Akibat ledakan, batuan atau secara teknis disebut biji batuan terlepas dari tanah dengan diameter rata-rata 1 meter. Biji batuan kemudian diangkut dari tambang ke mesin penghancur atau crusher untuk diperkecil hingga berdiameter rata-rata kurang dari 3 cm. Dari crusher, biji batuan diangkut dengan ban berjalan sepanjang kurang lebih 6 km ke pabrik pengolahan yang disebut konsentrator, di mana mineral berharga dan batuan tak bernilai dipisahkan. Di konsentrator, proses dimulai dengan mengangkut biji dari tempat penimbunan untuk selanjutnya diperkecil di dalam 2 jenis alat penggerus besar. Alat penggerus pertama adalah semi-autogenous mill atau SAG mill yang berfungsi menggerus biji hingga ukurannya sebesar kelereng. Keluar dari SAG mill, biji tersebut digerus lagi di dalam ball mill menjadi sebesar butiran pasir halus. Penggerus ini dinamakan ball mill karena menggunakan bola-bola baja dalam menggerus biji batuan. Dalam proses penggerusan, air laut yang dipompa dari Samudra Indonesia digunakan agar biji batuan cair dan lebih mudah diproses. Campuran air laut dan biji batuan ini disebut slurry atau bubur biji. Bubur biji dari ball mill dipompa ke tangki cyclone. Dalam tangki ini, bubur biji yang masih kasar dipisahkan dan dipompa kembali ke ball mill untuk digerus ulang. Bubur biji yang telah halus dialirkan ke sejumlah tangki untuk diambil kandungan mineral berharganya. Tangki-tangki ini disebut tangki flotasi. Pengambilan mineral hanyalah sebagian dari proses penambangan di batu hijau. Sebagiannya lagi menyangkut proses pembuangan secara bertanggung jawab terhadap bahan sisa yang dipisahkan dari mineral berharga melalui proses flotasi secara fisika. Pada proses flotasi, mineral berharga bersama dengan reagen akan menempel pada gelembung udara dan naik ke permukaan. Sedangkan bahan sisanya akan tertinggal di bawah dan mengendap. Bahan sisa berupa pasir halus dan air laut ini disebut sebagai tailing. Tailing di batu hijau merupakan bahan sisa dari proses pengolahan biji tembaga dan emas. Dari biji batuan yang diolah, sebenarnya hanya sedikit yang bernilai ekonomis. Tailing mengandung 24-40% padatan yang sebagian besar berupa lempung, pasir, dan air laut. Semua bahan ini tidak berbahaya maupun beracun. Tailing sebenarnya merupakan bagian dari biji batuan yang memiliki karakteristik yang sama dengan batuan asalnya.
Kandungan utamanya terdiri dari pasir silika atau pasir biasa dan air laut. Selain itu, kandungan logam berat pada tailing jumlahnya sangat kecil dan sama seperti yang terdapat pada bahan-bahan lain yang ada di lingkungan, seperti tanah atau batu bata. Karena itu, tailing tidak berbahaya. PT NNT menerapkan sistem penempatan tailing dasar laut atau SPTDL untuk menempatkan tailing jauh di bawah zona laut produktif. Sistem penempatan tailing dasar laut di PT NNT menggunakan dua jenis pipa, yaitu pipa darat dan pipa laut. Pipa darat memanjang sejauh 6 km dari pabrik pengolahan biji ke tepi pantai Teluk Senunu. Jaringan pipa laut memanjang 3,2 km dari tepi pantai menuju mulut pipa tailing, di mana tailing ditempatkan di dasar ngarai Senunu. Karena kepadatan dan massa jenis tailing yang lebih berat dari air laut, maka tailing mengalir secara alami menuruni dinding terjal ngarai Senunu dan mengendap di dasar palung di sebelah selatan Pulau Sumbawa pada kedalaman sekitar 3.000 hingga 4.000 meter di bawah permukaan Samudra Hindia. Sistem penempatan tailing dasar laut dipantau secara teliti untuk memastikan agar sistem ini berfungsi sesuai rancangan untuk mengurangi potensi dampak lingkungan. Hasil pemantauan terumbu karang, plankton, endapan laut, ikan, ekologi muara, dan mutu air dievaluasi secara teliti dan berkala oleh para ahli. Upaya ini dimaksudkan untuk meneliti kesehatan ekosistem laut utama dan untuk menegaskan bahwa sistem penempatan tailing dasar laut berfungsi sesuai perkiraan. Hasil pemantauan PT NNT menunjukkan bahwa tidak ditemukan adanya dampak yang signifikan di kawasan terdekat atau sekitar di mana tailing ditempatkan, dan bahwa sistem SPTDL beroperasi sesuai rancangan, yaitu bertanggung jawab secara lingkungan. Hasil pemantauan ini juga ditegaskan oleh hasil penelitian independen yang dilakukan oleh beberapa pihak, seperti laporan Tim Independen Nusa Tenggara Barat yang mengatakan kandungan logam berat dalam cairan tailing masih di bawah ambang batas untuk limbah cair berbahaya dan beracun. Tidak ditemukan indikasi bahwa perairan laut di selatan Pulau Sumbawa tercemar logam berat. Demikian pula penegasan dari Pusat Penelitian Oseanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang menyatakan tidak ditemukan adanya indikasi dampak yang melebihi dari apa yang telah diprediksikan sebelumnya atau tidak teridentifikasi di dalam AMDAL, sehingga tidak direkomendasikan untuk dilakukan pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup tambahan. Sementara tim CS Aero Australia mengatakan tailing ditempatkan di ngarai Senunu dan tidak ditemukan adanya konsentrasi logam yang meningkat pada air dan pada endapan di luar kawasan ini. Kandungan logam pada jaringan ikan di ngarai Senunu dan Selat Alas sebanding dengan kandungan logam pada ikan yang dijual di pasar-pasar di Sumbawa Barat dan Lombok. Tidak ada data yang menunjukkan anomali atau perbedaan yang mencolok pada tingkat kandungan logam pada jaringan ikan yang berasal dari ngarai Senunu. Studi yang dilakukan oleh pihak eksternal yang independen semakin mempertegas bahwa tailing dari tambang batu hijau PT Newmont Nusa Tenggara aman bagi lingkungan dan masyarakat setempat. Sistem penempatan tailing dasar laut atau SPTDL yang diterapkan oleh perusahaan telah berfungsi dengan baik dan memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah.